banyak cuan troopers yang sebenarnya butuh guidance gitu, Captain. Kemana sih arahnya? Kalau merah kok merah terus gitu. Kita masih berkutat dengan sentimen debt ceiling gitu ya, keputusan dari Janet Yellen dan juga Joe Biden ini nanti gimana, dan juga arah penentuan suku bunga, dan belum lagi kalau kita ngomong di awal tahun 2024 nanti mau ada tahun politik yang orang bilang gitu. Kan ini sesuai banget dengan tema kita pada malam hari ini ya. Ini view-nya sampai setahun ke depan loh, Captain. Ya. Tapi untuk pendapat dari Captain Gema sendiri melihat kondisi market yang saat ini gimana ya, di IHSG sendiri ini masih merah dan juga masih ada sentimen negatif banyak, ini seperti apa, Captain? Oke, cuan Tupper sama Trade Planner, kalau misalnya Anda lihat video saya tentang The Hmm. Perfect Storm, ya mungkin lihat di sekitar 2-3 minggu lalu saya keluarin satu video tentang bahaya atau ancaman dari Perfect Storm. Silakan nanti dilihat dari eh, YouTube-nya Asral Naci, judulnya The Tsunami Perfect Storm. Dari situ ada 5 dimensi kan sebenarnya yang saya kemukakan, dan ini saya pikir tidak ada yang merangkum secara nyata, dan saya menggambarkan itu ada 5 dimensi. Salah satunya udah di solve, belum di solve sih sebenarnya karena itu hanya menunda ya. Joe Biden tuh pintar, dia yang harusnya jatuhnya Juni Hmm. ditunda Januari, jadi akan menyebabkan market tambah nggak karu-karuan sebenarnya. Oke. Dia mendelay karena itu satu, kalau saya ulangi ya, lima dimensi itu ada apa aja sih. Satu, sebenarnya kan ini dasarnya semua dipengaruhi oleh inflasi. Inflasinya itu karena Ukraine sama Rusia yang belum, ujung-ujungnya belum selesai. Terus ada yang mengakibatkan harus ada kenaikan interest rate. Terus kemudian kedua, itu mungkin kenaikan interest rate menyebabkan bank sama debt crisis. Ya, ini dua Hmm. nih, bank sama debt crisis nih, dari banknya bermasalah, dari debt crisis buat negara bermasalah. Yang menyebabkan berikutnya adalah US debt ceiling, itu juga menjadi problems yang akhirnya akan menyeret ke global economic slowdown, dan akan menyeret nantinya ke satu sisi karena US itu dianggap menggoncang stabilitas daripada makro dunia, maka mereka sekarang isunya akan bikin BRICS, mata uang BRICS itu, dan itu Iya. bagi saya itu adalah trade war sih sebenarnya, yang lawan Amerika ya. Dan ini adalah 5 dimensi sebenarnya. Jadi satu, interest rate, kemudian bank and debt crisis. Jadi bank debt crisis itu Anda bisa lihat dari SVB. Nah, jadi kenaikan daripada suku bunga yang pendek, yang dulunya suku bunga yang panjang lebih tinggi, sekarang suku bunga investment jangka pendeknya lebih tinggi. Dan ini menyebabkan mereka mau switching portofolio, akhirnya tidak bisa, dan Oh. kemudian akhirnya mengguncang masalah bank crisis-nya. Terus seperti yang kita tahu, debt ceiling ini kalau ditunda, ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kan harus ada penyelesaian. Kalau tidak ada penyelesaian kan ujung-ujungnya akan menjadi malapetaka. Malapetakanya yaitu gagal bayar tadi. Dan pilihannya cuma dua Iya. sebenarnya. Gagal bayarnya itu nanti ada di pension fund atau social security, itu akan ditunda bayarnya, dan masyarakat Amerika pastinya akan sangat-sangat marah dengan itu, ya kan? Atau kemudian yang Hmm. kedua adalah tightening monetary policy. Kalau sampai terjadi monetary policy yang diperketat lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya yang dulu pernah dilakukan, ini yang akan berbahaya sekali gitu. Ini benar-benar bisa ekstrim nantinya, dan unemployment rate-nya akan tinggi. Jadi menurut saya 5 perfect storm ini tidak akan mudah diselesaikan, dan Indonesia pasti akan kena dampaknya sebagai emerging country. Kenapa? Karena Iya. terjadinya money transferring. Jadi uang-uang mereka yang di emerging country ini mau tidak mau mereka akan pindahin. Ini yang akan jadi masalah. Nah, untuk IHSG sendiri tidak ada sentimen positif untuk sementara ini, karena kita tahu ini sebentar lagi mau tahun pemilu, dan secara presidential election kita perhatikan 1 tahun menjelang presidential election itu kalau nggak sideways besar itu downside, dan itu ada di video saya The Tsunami. Ya, Anda bisa lihat di sana. Nah, sehingga kalau kita perhatikan juga dari financial astrologinya, the sun is moving to Gemini. Itu Iya. secara statistik kita juga melihat sideways atau downside itu seharusnya sudah bisa di-expect. Dan kalau secara jangka pendek, kemarin saya di Eclub Academy, saya baru keluarin tanggal berapa sih sebenarnya untuk secara jangka pendek indeks kita berhenti turun itu tanggal 1 Juni kurang lebih. Jadi kalau kita bicara time frame yang sangat pendek, itu tanggal 1 Juni itu baru akan selesai reda turunnya kurang lebih di level 6.500-an. Nah, ini yang harus bisa diwaspadai. Tapi secara keseluruhan sebenarnya market kita dibilang bearish belum, tapi sideways yang sangat Hmm. besar. Ya, sideways besar ini terus akan berlanjut menurut saya nanti sampai Thanksgiving 2023. Gitu.
Oke. Wah, menarik banget ini pemaparannya Captain Gema. Saya suka poin yang tadi Captain Gema bilang mungkin badai ini akan ketahan ya, IHSG koreksinya akan ketahan di 1 Juni di level 6.500-an gitu, Captain. Ini kan bertepatan dengan ARB balik lagi ke 15% dari 7% ke 15% gitu. Nah, ini apakah dengan regulasi yang berubah ini market bukannya akan menjadi kayak jauh lebih uh, dalam gitu koreksinya nanti, Captain? Banyak yang khawatir kayak gitu soalnya, Captain John Troopers. Ya, menurut saya kalaupun itu harus terjadi akan lebih baik karena akan menghindari sideways ya. Karena sideways besar ini kan Uh, sebenarnya karena imbalance daripada supply and demand juga yang dihasilkan oleh mekanisme uh, pasar ya. Regulasi yang dirubah, mm, akhirnya kalau yang harusnya turun, dia turunnya tersendat, akhirnya makan waktu. Nah, lebih baik kalau memang sudah dicabut, kalau mau turun ya turun aja gitu. Dan ini cuan mm, Tulpes, Pak Effendi Lim juga bilang ya saham konsumer jalan benar. Kita juga Astronaci lagi ngelihat saham konsumer ini lagi nunggu koreksinya sebenarnya untuk masuk. Jadi salah satunya ya memang harus pinter-pinter mencari sektor-sektor yang bagus. Itu salah satunya kayak saham Cepin, Japfa itu kan juga saham-saham konsumer walaupun memang hari ini drop lumayan dalam, tapi bisa kalau kita mm. lihat konsumernya mulai bergeliat gitu. Baik. Sektornya berarti consumer ya, yang salah satunya yang kelihatan gitu ya. Ya tetap bagi bagi Jauh saya jauh lebih baik gitu ya. Ya, bagi saya tetap banking ya. Banking akan tetap bagus walaupun BRI sebenarnya nggak ada masalah juga hari ini cukup tinggi di atas. Ya, kalau yang ngikutin Mm-mm. Nasronasi dari awal kan BRI menjadi salah satu topik. Jadi BRI, BCA itu tetap jadi pilihan dan kita bisa lihat saham konsumer ya saya rasa Indofood sama ICBP cuma pilihannya itu aja sementara sama Cepin itu tadi. Hmm. Oke. Ini menarik. Sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan emiten per emiten, jangan lupa Cuan Troopers untuk yang ingin bertanya dimasukkan di kolom question and answer di bawah ya, supaya gampang untuk saya pilih pertanyaannya karena ini komennya rame banget nih tiap kali saya ngobrol sama Captain Gapa, kayak ini komennya pasti rame banget Pasti ini, Captain. rame. Iya. Captain, saya pengen tanya juga nih terkait dengan pergerakan market hingga akhir kuartal kedua dulu deh sebelum kita coba prediksi sampai akhir 2023. Dan ini dilihat dari four dimensional analisis gitu kan. Ini sebagai keilmuan yang digunakan di Astronaci. Ini seperti apa, Captain? Ya kalau kita lihat sampai Mm-mm. kuartal 2 pun ya sebenarnya akan sampai sideways saja. Kuartal 2 berakhir kan berarti second half berakhir ya. Jadi kalau kita ngelihat tuh berarti Iya. sampai kurang lebih bulan September. Eh, Tidak Mm-mm. akan ada gejolak yang terlalu signifikan dan kita tahu setiap kali pemilu kita kita lihat pemilu terakhir berarti tahun 2019 betul ya. Mm-mm. Nah, Betul. kalau kita lihat Iya. perhatikan presidential cycle, menariknya itu tahun ini, tahun depan itu Indonesia bareng sama Amerika gitu cycle-nya. Jadi mereka bersama-sama untuk melaksanakan election dan kalau kita bisa perhatikan selamanya di Indonesia itu 1 tahun menjelang pemilu itu selalu terguncang marketnya. Anda bisa lihat 2008 menjelang 2009 kan, itu kan 2009 Mm-mm. pemilu tuh, 2014 kan, terus kemudian Anda bisa lihat lagi 2013-nya. Jadi 2008, 2013 itu terguncang marketnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya sama ini 2023 itu adalah 1 tahun sebelum pemilu secara presidential cycle Anda akan melihat market either dia bearish atau sideways-nya besar banget dan itu harus bisa diterima mau apapun metode Anda mau apapun strategi fundamental lah apapun ya ini namanya cycle is a cycle gitu. Kalau Anda bisa memahami cycle ya, berarti tinggal mencari itu seperti Pak Fadira Ramadan 906 sektor yang Mm-mm. bakal apa ya. Memang kita mesti mesti lihat sektornya kan. Karena ujung-ujungnya sektor Iya. yang utama gitu. Ya, secara indeks kita sendiri kita juga lihat tahun 2009, 8 Juli 2009 itu dropnya ekstrim sekali. Tapi setelah pemilu running well gitu, kenceng. 2020 kan juga terjadinya setelah kita lihat pemilu ya 2000 berapa tuh? 2019 kan? Ini kan berarti 19 tambah 5 2024. Nah, kalau kita Mm-mm. perhatikan 2018-nya kan marketnya kan sideways dan nggak enak juga. Ya Iya. 2020-nya sih kena COVID, tapi setelah itu kan booming habis-habisan naik kan. Nah, jadi Mm-mm. ya
saya minta cuan trooper sama trade planners mesti sabar aja sebenarnya. Dan inilah kesempatan misalnya saham-saham yang lagi drop jauh kayak batu bara, memang sih dia kena sentimen. Tapi kan kalau kita tetap bicara kepada yang suka fundamental, ayo ngomong fundamental ya. Fundamental bicara batu bara secara sektornya itu terkena dampak makronya misalnya. Tapi kan nggak selamanya. Dan pada saat harganya udah benar-benar under value, mungkin bahkan sampai lebih dari standar deviasinya udah 2 kali di bawah, ya kenapa nggak kita lirik gitu? Dia berada di area demand kuatnya. Salah satunya itu. Kalau secara ISG-nya sampai all the way ke kuartal 3, menurut saya tetap akan sideways. Statistik daripada planetary system di sun, ya, sun cycle itu tidak akan berbohong. Oke. Ini apakah berlaku bukan hanya di IHSG gitu? Ini pergerakan yang sama akan terjadi di beberapa bursa global juga gitu ya? Ya, saya rasa demikian. Termasuk Dow Jones juga demikian. Ya. Dow Jones itu kan sekarang lagi sideways-nya parah sekali kalau saya bilang. Dan itu udah sejak bulan Juni tahun lalu itu ekstrim sideways-nya. Dan paling enak tuh sebenarnya kita ngelihat dari monthly chart. Dan kalau kita lihat dari monthly chart sebenarnya very very strong bullish, cuma lagi bikin base besar aja. Dan itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 bulan terakhir membuat base setelah dia mengalami reversal. Jadi 7 bulan base ini seharusnya akan diikuti dengan sekali pukulan lagi, karena di Big Restart 3 ya, video saya kan yang terakhir itu namanya Big Restart, jangan lupa ya, Big Restart 3 Anda cek, itu kan sebenarnya Dow Jones-nya masih ada peluang ke atas dulu sebelumnya ke bawah, jadi kurang lebih sekitar 38.000. Ya, ini yang perlu diwaspadai ini. Jadi kalau Dow Jones-nya benar-benar balik naik itu 38.000 targetnya, dan kemudian habis itu baru dihantam sekitar 50-an%. Jadi kalau 50-an% dari 38.000 kan sekitar 19 ribuan. 19 ya. Nah, itu yang harus diwaspadai sebenarnya. Oh, wow. Ini ada potensi seperti itu, berarti harus waspada nih cuan troopers. Karena pasti Indonesia akan kena impactnya kan gitu ya. Pasti. Jadi jadi kalau kita ngomong resesi sih ya terjadi aja nggak apa-apa, dan masalahnya bukan fokus pada resesinya, setelah resesi itu apa. Dan saya di bulan ke depan ini akan ada yang namanya How to Make Money workshop. Kita roadshow kita ya, dan di situ kita akan bahas kupas tuntas di dalam kondisi calon resesi ataupun kondisi yang sideways ini, how to make money sih. Nah, itu tim research kita lagi bekerja untuk mencari sektor-sektor yang bagus, dan ini nanti event akan ada di Surabaya. Make sure buat cuan troopers yang di Surabaya segera datang di acara HTMM, How to Make Money. How to Make Money in Surabaya, Sabtu 17 Juni jam 1 sampai jam 4. Betul. Ya, Captain ya. Betul. Wah, ini harus datang. Dan kalau pengen daftar, ini daftarnya nanti bisa lewat Bitly workshop Astronaci gitu ya. Atau mungkin bisa cari lewat Instagram Astronaci langsung ya, Captain. Betul. Ya. Informasinya ada di sana. Ini nggak online ya, Captain ya, harus onsite ya. Harus onsite, betul. Kalau online saya juga mau daftar nih, Captain. Oke. Captain, ini kalau kita ngomong-ngomong tentang pergerakan market lagi nih, sektor, kalau kita langsung lihat dari sisi sektor kan tadi Captain bilang ada consumer yang masih lumayan lah gitu. Yeah. Kalau misalnya yang berkaitan dengan komoditi sendiri, ini di tahun 2023 sampai 2024, apakah akan sideways cenderung koreksi gitu? Momentumnya udah habis ya, Captain ya? Ya, kalau kita perhatikan di komoditi, sementara mungkin tahun ini berhenti dulu ya. Baik itu komoditinya apa dulu nih, kayak PTBA dia balik lagi di dalam sideways-nya, tapi ya sekarang mungkin udah selesai turunnya nih. Terus kemudian kita lihat dari metal mining, mungkin secara keseluruhan masih bullish, cuma sekarang lagi momen koreksi aja, sideways koreksi gitu. Dan ini masih akan berlanjut kurang lebih ya, sekitar 8 sampai 15 minggu kurang lebih, cukup jauh. Oke, 8 sampai 15 minggu itu untuk komoditi. Ini tadi ada cuan troopers yang nanya untuk gold sendiri gimana ini, Captain? Ya, gold tuh target yang akan ditempuh dalam 1 bulan ke depan tuh 1870. Ya, itu area yang nanti akan dia koreksinya berlanjut, dan dropnya kemungkinan sampai ke sana, itu perlu diperhatikan. Dan untuk jangka pendeknya kita tunggu non-farm payroll deh. Tadi pagi kita trading udah profit, terus kemudian tadi barusan saya stop loss kena di gold.
karena menjelang dari non-farm payroll ini akan banyak kocokan-kocokan ekstrim, tapi nanti arah besarnya saya rasa 1870 akan kena itu. Sebelum nanti dia rebound lagi gitu ya. Ya, betul. Karena banyak analis dan ekonom juga katanya memprediksi dengan sentimen yang berjalan saat ini katanya emas bisa bertahan di atas 2000 Ya, gitu, Captain. Di akhir tahun. targetnya Astronaci untuk gold kan sudah ada saya publish di YouTube juga, itu 2330 endingnya ya. Oke. Jadi sebelum ke 2330 Anda akan lihat 1870 dulu, di mana nanti Big Fund akan mulai masuk, saya rasa ngincer di level tersebut. Oke, 2330 nih Cuan Troopers, jangan dilupakan angkanya ya, target untuk 2023 ya, Captain. Betul. Dan ini ada yang bilang ikut BBRI, rekomendasi Astronaci 3800 sampai all time high. Selamat Pak Mai Tujuh. iya, mantap ini. Udah cuan banyak nih karena BBRI naiknya banyak juga, Captain. Betul. Ikutnya dari 3.800. Nah, Captain, ini ada pertanyaan dari Cuan Troopers. Bagaimana katanya view properti? Ya, properti yang saya lihat tuh BSDE ya, menarik. Jadi BSDE itu mulai pulih, dan kalau kita lihat memang hari ini dari satu minggu terakhir sih melemah gitu. Cuma kalau saya bilang BSDE memiliki satu peluang untuk dia kembali lah gitu. Karena rounding bottomnya ini cukup besar, dan mungkin bikin cup and handle. Kalau yang suka technical kan Anda bisa lihat itu ada kemungkinan bikin cup and handle dan target price-nya balik ke 1500-an. Jadi buy on weakness, dan kita bisa tunggu di level 1030-an sebelum nanti akan naik lagi.